Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 13 Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan Fika Nuramadanti dengan NIM 2101081100048 dan Cahyani Salsabila dengan NIM 2101081100049 akan membahas mengenai materi masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Baik, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, memahami bagaimana jalur masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, mengetahui apa sajakah teori masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, memahami bagaimanakah fase perkembangan Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui perkembangan Islam di wilayah Indonesia. Untuk selanjutnya, kita akan membahas satu persatu. Dari yang pertama, yakni teori masuknya Islam di Indonesia. Untuk teori masuknya Islam di Indonesia, kita lihat dari jalur masuknya Islam di Indonesia. Islam tersebar ke seluruh Indonesia berkat kegigihan para ulama dalam berdakwah. Dalam berdakwah dan usahanya tersebut, para ulama memiliki strategi dengan menggunakan beberapa jalur, seperti jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, tasawuf, kesenian, dan kebudayaan, serta pendirian kerajaan atau kesultanan. Untuk jalur yang pertama, yakni jalur perdagangan. Perdagangan merupakan media dakwah pertama kali yang banyak dilakukan oleh para penyebar agama Islam di Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga ke-16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan sebab orang-orang Melayu dulu yang telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Apalagi setelah berdirinya kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Malaka dan Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Maka makin ramailah para ulama dan pedagang Arab datang ke Nusantara. Selain mencari keuntungan duniawi, mereka juga mencari keuntungan rohani dengan menyiarkan Islam, yang artinya mereka berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Untuk yang kedua, yakni jalur pernikahan. Jalur perdagangan yang dikuasai oleh pedagang muslim menjadikan mereka memiliki kelebihan secara ekonomi. Nah, para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita-wanita penduduk setempat dan ingin menikah mensyaratkan agar para wanita tersebut untuk memeluk Islam terlebih dahulu, sebab di dalam ajaran Islam seorang muslim tidak boleh menikah dengan orang yang berbeda agama. Dengan syarat tersebut ternyata penduduk lokal tidak merasa keberatan. Dan melalui pernikahan tersebut tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun juga mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Dan lebih menguntungkan jika pernikahan terjadi antara saudagar muslim dan anak-anak bangsawan atau anak raja. Hal ini yang membuat percepatan proses penyebaran Islam di Indonesia. Untuk yang ketiga, yakni jalur pendidikan. Salah satunya adalah pesantren, yakni lembaga pendidikan yang paling efektif dalam pengembangan Islam di Indonesia. Para dai dan mubalik menyebarkan Islam di seluruh pelosok Nusantara melalui lembaga-lembaga pendidikan agama Islam atau pesantren. Pesantren menjadi pusat pendidikan yang dilakukan oleh para ulama kepada masyarakat atau santri-santrinya. Dan di pesantren, mereka diberikan pengajaran keilmuan Islam yang sangat kental, sehingga setelah menguasainya, mereka kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan agama Islam dan membuka pesantren yang sama. Sampai sekarang, pesantren terbukti sangat efektif dalam memerankan kendali penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, yakni jalur tasawuf. Kedatangan tasawuf diperkirakan sejak abad ke-13 Masehi, yaitu masa perkembangan dan penyebaran ahli-ahli tasawuf dari Persia dan India yang sudah beragama Islam. Bersamaan perkembangan tasawuf, para ulama dalam menyebarkan Islam menyesuaikan pemikiran masyarakat setempat yang masih berorientasi pada agama Hindu dan Buddha, sehingga mudah dimengerti. Wali Songo berdakwah menggunakan tasawuf dengan memasukkan unsur-unsur ajaran Islam sehingga mudah diterima dan dimengerti masyarakat. Untuk yang kelima, yakni jalur kesenian dan kebudayaan. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Dan sebagian besar nama mereka yang telah melegenda seperti penyebaran Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti menggunakan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Misalnya, Sunan Kalijaga dengan pengembangan kesenian wayang, Jagembangkan wayang kulit, mengisi wayang yang bertema Hindu dengan ajaran Sunan Muria dengan pengembangan gamelannya. Untuk yang keenam, yakni pendirian kerajaan atau kesultanan. Semakin banyak penduduk asli yang memeluk Islam membentuk masyarakat muslim dan penduduk asli tersebut, maka masyarakat yang telah terbentuk ini
lalu akan mendirikan sistem pemerintahan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meraih cita-citanya. Dan karena itu berdirilah Kesultanan Islam, dan Kesultanan Islam ini akan menyebarkan Islam kepada seluruh rakyatnya. Contohnya, Kesultanan Demak di Pulau Jawa merupakan pusat dakwah dan menjadi pelindung penyebaran agama Islam. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teori masuknya Islam di Indonesia. Untuk proses masuknya Islam di Indonesia menjadi perdebatan para ahli sejarah. Beberapa teori pula tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh Snow Hawkins. Dia berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur dagangan antara Indonesia dan Kambay atau Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Dan dasar dari teori Gujarat tersebut adalah yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia Kambay sampai Timur Tengah dan Eropa. Untuk yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Soleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Untuk yang kedua adalah teori Mekah atau Arab. Teori Mekah didukung oleh Hamka, Van der, dan T.W. Arnold. Mereka mengatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13, karena pada abad ke-13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam. Dan teori Mekah muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawaannya berasal dari Arab atau Mesir. Teori ini didukung oleh orang-orang yang berperan besar dalam penyebaran dakwah agama Islam pada masa tersebut dari kalangan bangsa Arab sendiri. Dan dasar teori Mekah ada 3. Yang pertama, pada abad ke-7 yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Untuk yang kedua adalah kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i. Pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Gujarat adalah penganut mazhab Hanafi. Kemudian yang ketiga adalah Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu sebuah gelar yang berasal dari Mesir. Untuk yang ketiga adalah teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawaannya berasal dari Persia atau Iran. Teori ini dikemukakan oleh Umar Amir Hussein dan P.A.L. Hussein Jayadiningrat. Dasar teori Persia adalah kesamaan antara budaya Persia dan budaya masyarakat Islam di Indonesia. Seperti yang pertama, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 Masehi di Gresik. Untuk yang keempat adalah teori Tiongkok. Teori Tiongkok mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia, khususnya di Jawa, berasal dari para perantau Tiongkok. Orang Tiongkok telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu dan Buddha, etnis Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia, terutama melalui kontak dagang. Bahkan ajaran Islam telah sampai di Tiongkok pada abad ke-7 Masehi, masa ketika agama ini baru berkembang. Sumanto Al-Qurtubi dalam bukunya. Dan keempat teori tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing. Namun, teori yang terkuat adalah teori Arab. Hal ini ditegaskan dalam seminar ajaran Islam yang berlangsung di Medan pada tahun 1963 yang dikukuhkan lagi dalam seminar sejarah Islam di Banda Aceh tahun 1978, yaitu bahwa agama Islam telah masuk ke Nusantara pada abad ke-1 Masehi langsung dari tanah Arab. Dan daerah yang pertama kali menerima Islam di Nusantara adalah Aceh. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke berbagai pelosok Indonesia, yaitu wilayah-wilayah Pulau Sumatera, atau selain pantai Sumatera bagian utara, dan Pulau Jawa, Sulawesi, Kalimantan, serta Kepulauan Maluku dan sekitarnya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Dari sinilah lalu muncul sebutan Aceh adalah Serambi Mekah, dan ini disebutkan karena daerah Aceh adalah daerah pertama yang menerima ajaran Islam langsung dari Mekah. Yang kelima ada teori Bengal. Teori ini mengatakan bahwa Islam Nusantara berasal dari daerah Bengal. Teori ini dikemukakan oleh S.Q. Fatimi. Teori Bengal Fatimi ini juga didasarkan pada teori nisan. Menurut Fatimi, model dan bentuk nisan Malik As-Soleh, Raja Pasai, berbeda sepenuhnya dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Bentuk dan model nisan itu justru mirip dengan batu nisan yang ada di Bengal. Oleh karena itu, menurutnya pastilah Islam juga berasal dari sana. Namun demikian, teori nisan Fatimi ini kemudian menjadi lemah dan diajukannya teori mazhab. Mengikuti teori mazhab, ternyata terdapat perbedaan mazhab yang dianut oleh umat Islam Bengal yang bermazhab Hanafi. Sementara Islam Nusantara menganut mazhab Syafi'i. Dengan demikian, teori Bengal ini menjadi tidak kuat. Untuk yang keenam ada teori Coromandel dan Malabar.
teori ini dikemukakan oleh Morrison dengan mendasarkan pada pendapat yang dipegangi oleh Thomas W. Arnold dan teori Coromandel dan Malabar yang mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari Coromandel dan Malabar adalah juga dengan menggunakan penyimpulan di atas teori mazhab. Ada persamaan mazhab yang dianut umat Islam Nusantara dengan umat Islam Coromandel dan Malabar, yaitu mazhab Syafi'i. Menurut Morrison, ketika terjadi Islamisasi pada tahun 1292, Gujarat masih merupakan kerajaan Hindu. Untuk itu, tidak mungkin kalau asal-muasal penyebaran Islam berasal dari Gujarat. Yang ketujuh, ada teori Mesir. Teori yang dikemukakan oleh Kajizer ini juga berdasarkan pada teori mazhab, dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir Nusantara, yaitu mazhab Syafi'i. Teori Arab Mesir ini juga dikuatkan oleh Nieman dan De Hollander, tetapi keduanya memberikan revisi bahwa bukan Mesir sebagai sumber Islam Nusantara, melainkan Hadramaut. Sementara itu, dalam seminar yang diselenggarakan tahun 1969 dan 1978 tentang kedatangan Islam ke Nusantara, menyimpulkan bahwa Islam langsung datang dari Arab, tidak melalui dari India. Baik, untuk selanjutnya adalah fase perkembangan Islam di Indonesia, akan dijelaskan oleh rekan saya, Cahyani Salsabila. Selanjutnya yaitu fase perkembangan Islam di Indonesia melalui beberapa fase. Yang pertama, masa Kesultanan. Secara garis besar, perkembangan ajaran Islam pada masa Kesultanan bergantung kepada para petinggi dan penguasa kerajaan. Bila sang penguasa memeluk Islam serta memasukkan syariat Islam ke wilayah kerajaannya, rakyat pun akan turut serta masuk agama tersebut dan melaksanakan ajarannya. Begitu pula dengan kerajaan-kerajaan yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagai contoh, saat Sultan Agung memeluk Islam, kerajaan-kerajaan yang ada di bawah kekuasaan Mataram pun akan ikut pula memeluk agama Islam. Yang kedua, ada masa penjajahan. Mendengar Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya, para pedagang barat seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris beramai-ramai mendatangi Indonesia. Kedatangan mereka bermaksud untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam Indonesia di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara dan memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kehadiran pedagang tersebut juga mengganggu proses penyebaran ajaran Islam antara penyebar agama Islam serta para penguasa dan masyarakat lokal. Yang ketiga, pergerakan dan organisasi Islam. Hadirnya para pedagang barat di tengah kaum muslimin di Indonesia membuat bangkit untuk melakukan perlawanan, bukan menggunakan perlawanan fisik semata, namun lebih ke sebuah taktik dengan membangun organisasi bernafaskan Islam. Organisasi Islam yang terbentuk berdasarkan ideologi Islam, sehingga orang Indonesia yang beragama Islam yang dapat masuk dalam organisasi tersebut. Selain itu, organisasi Islam pada masa itu juga turut serta membantu rakyat Indonesia untuk bebas dari segala macam penjajahan. Selanjutnya, yaitu perkembangan Islam di wilayah Indonesia. Adanya interaksi dagang antara para saudagar Muslim dan masyarakat di wilayah-wilayah Indonesia semakin memperluas penyebaran Islam. Adapun perkembangan Islam di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan Islam di Sumatera. Sebelum Islam masuk di wilayah Sumatera, pada saat itu sudah ada kerajaan Buddha yang berdiri di Sriwijaya pada tahun 683 sampai 1030 Masehi, sehingga Islam sulit masuk ke daerah tersebut. Namun, setelah kerajaan Sriwijaya mendapatkan serangan dari India, hal itu menjadi kesempatan bagi daerah-daerah sekitarnya untuk menyiarkan agama Islam, seperti Samudra Pasai, sehingga berdirilah kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai. Berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 Masehi merupakan bukti masuknya Islam di Sumatera. Samudra Pasai didirikan oleh Muras I atau Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Sultan Malik As-Saleh sekaligus sebagai kerajaan pertama di Kesultanan Samudra Pasai pada periode kedua. Kerajaan Samudra Pasai terletak di sebelah utara Pertak di daerah Lok Sumawe sekarang, yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Yang kedua, perkembangan Islam di Jawa. Perkembangan Islam di Jawa bersamaan dengan melemahnya posisi kerajaan Majapahit. Hal itu memberi peluang kepada para penyebar Islam di pesisir untuk membangun pusat kekuasaan yang independen. Di bawah pimpinan Sunan Ampel,
Wali Songo bersepakat untuk mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa, dengan gelar Senopati Jimburi Abdurrahman Panembahan Palembang Sayyidina Panatagama. Sebelumnya Demak yang masih bernama Bintoro merupakan daerah asal Majapahit yang diberikan Raja Majapahit kepada Raden Patah. Yang ketiga, perkembangan Islam di Kalimantan. Agama Islam masuk ke Kalimantan atau Borneo melalui 3 jalur berikut. Yang pertama, melalui Malaka yang dikenal dengan kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis membuat dakwah semakin menyebar, sebab para mubaligh dan komunitas muslim kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan. Adanya jalur kedua, Islam datang disebarkan oleh para mubaligh dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini mencapai puncaknya saat Kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubaligh ke negeri ini. Para dai tersebut berusaha mencetak kader-kader yang akan melanjutkan misi dakwah Islam. Lahirlah ulama besar, salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jalur ketiga, para dai datang dari Sulawesi, Makassar. Salah satunya adalah Datuk Ri Bandang dan Tuan Tunggang Parangan. Yang keempat, perkembangan Islam di Sulawesi. Islam masuk ke Pulau Sulawesi pada awal abad ke-16 Masehi, karena dari Pulau Sulawesi ke pulau sekitar terdapat hubungan yang baik dalam hal politik dan ekonomi. Berdasarkan catatan Kompeni Dagang Portugis, pada tahun 1540 ketika datang ke Sulawesi, beberapa daerah di pulau ini sudah terdapat pemukiman Muslim. Meskipun beberapa daerah sudah banyak yang memeluk agama Islam, masyarakatnya masih banyak yang membutuhkan bimbingan dari kiai-kiai dalam mempelajari agama Islam. Upaya dakwah dilakukan oleh para dai dari Sumatera, Jawa, dan Malaka, hingga dakwah itu sampai kepada raja-raja di Kerajaan Goa dan Talo. Yang kelima, perkembangan Islam di Maluku. Kepulauan Maluku terkenal sebagai penghasil rempah-rempah. Hal itu lambat laun menjadi daya tarik para pedagang asing, di antaranya pedagang Muslim dari Jawa, Malaka, Sumatera, dan mancanegara. Dengan kedatangan para pedagang Muslim ini, menyebabkan perkembangan Islam di Pulau Maluku ini menyebar dengan cepat. Tepatnya sekitar pertengahan abad ke-15 atau tahun 1440 Masehi, Islam mulai masuk ke Maluku. Yang keenam, perkembangan Islam di Papua. Setelah masuk dan berkembang cepat di Maluku, Islam juga mulai masuk ke Papua. Para raja Islam dari Maluku, dai, dan pedagang menyiarkan ajaran Islam ke Papua. Wilayah penyebaran Islam di Papua meliputi Jalawati, Musi, Pulau Gebi, dan Pulau Waigeo. Jika dibandingkan wilayah lain, penyebaran Islam di Papua tidak terlalu luas cakupan wilayahnya. Yang ketujuh, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Islam pertama kali masuk ke wilayah Nusa Tenggara karena adanya hubungan baik antara Sumbawa dan Kerajaan Islam Makassar. Salah satu bukti masuknya ajaran Islam di tanah Nusa Tenggara ditunjukkan dengan adanya makam seorang mubaligh asal Makassar yang terdapat di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Selain Sumbawa dan Bima, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis yang datang ke Lombok banyak mengajarkan Islam di sana.